Majelis yang akan kita pelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia berkaitan dengan Qisasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi yang insya Allah banyak faidah yang kita dapatkan di dalamnya agar kita mengikuti jejak suri tauladan di kalangan para Nabi dan Rasul, khususnya Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, demikian pula untuk keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yakni pada episode Nabi Musa dan perintah menyembelih sapi betina. Sapi betina, yakni Baqarah, sampai di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nama salah satu surah, yakni surah Al-Baqarah, karena di dalamnya ada kisah yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israel. Allah tabaraka wa ta'ala banyak memberikan pelajaran buat mereka orang-orang yang beriman sebagai sebuah suri tauladan dan juga peringatan bagi orang-orang kafir serta musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa dalam kehidupan ini Allah menguji di antara umat manusia, maka ada di antara mereka yang kufur tapi juga ada yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kisah tentang Nabiullah Musa beserta kasus pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel, di mana seorang yang kaya yang tidak memiliki anak tetapi memiliki beberapa keponakan yang mereka tentunya berebut untuk mendapatkan warisan, dan salah seorang di antara keponakan ini berambisi untuk mendapatkan harta dari pamannya tersebut, sehingga dia membunuh pamannya dan meletakkan jasadnya, mayatnya di depan pintu rumah salah satu keponakan yang lain, sehingga dengan alibi itu seakan-akan yang membunuh adalah keponakannya yang lain tersebut. Nah, dari sinilah terjadi kekacauan karena mereka saling tuduh menuduh siapa pembunuhnya, sementara sang yang terbunuh ini meninggalkan harta warisan yang cukup banyak. Maka kasus inilah yang kemudian sampai kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan solusi, jalan keluar untuk kasus tersebut, yaitu diperintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Kisahnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 67 sampai dengan 72 insyaallah. Surah yang kedua sampai mulai dari ayat 67 sampai dengan ayat 72. Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita kaum muslimin, sehingga kita dapat mengambil manfaat dan faidah agar
kita mengikuti jejak para salafus soleh di kalangan para nabi dan rasul, juga jangan sampai mengikuti orang-orang yang kufur terhadap Allah dan juga ingkar kepada para nabi dan rasul mereka. Allah katakan pada ayat yang ke-67, Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Iya, perintah ini tentu perintah dari Allah, bukan atas kemauan Nabi Musa, karena beliau adalah kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah Jalla wa'ala, mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan suhuf, mendapatkan banyak sekali ilmu dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi Musa berbicara di hadapan kaumnya, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum, memerintahkan kalian an tadbahu baqarah, untuk menyembelih, yakni sapi betina. Tapi orang-orang Yahudi justru sebaliknya. Ketika Allah memerintahkan sebuah perintah untuk menyelesaikan kasus ini, malah menuduh Nabi Musa seakan-akan mengejek gitu. Sehingga mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah kau menjadikan kami bahan ejekan gitu. Kita nggak tahu ya apakah ada hubungannya ya, kecintaan mereka kepada anak sapi dengan perintah menyembelih sapi betina. Kan ada kaitannya. Kenapa harus sapi betina? Kenapa kok nggak hewan yang lain? Tentu ini suka-suka Allah memerintahkan Bani Israel, memerintahkan mereka menyembelih apa. Tapi karena memang kecintaan mereka kepada anak sapi itu sudah mendalam. Karena kasus itu jauh terjadi sebelum mereka diperintah untuk menyembelih sapi ini. Jadi mereka justru menuduh Nabi Musa seakan-akan mengejek mereka. Maka dibantah oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku sesungguhnya berlindung, yakni kepada Allah, yakni dari orang-orang atau menjadi salah seorang yang jahil. Karena tidak mungkin Nabi Allah Musa itu berkata tanpa dasar ilmu, karena ini perintah dari Allah, wahyu yang merupakan kebenaran, al-haqqu mir rabbik, karena kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Masa Nabi Musa main-main dalam perkara ini? Nah, orang-orang Yahudi yang diperintahkan menyembelih sapi betina inilah dia mencari alasan, cari cara bagaimana supaya mereka tidak melakukan perintah ini. Apa yang mereka lakukan? Yaitu dengan mencari-cari alasan. Karena sebetulnya perintah ini mudah sekali, tinggal cari sapi betina, ya kan? Asal sapi betina kemudian disembelih, selesai. Tapi karena keinginan orang Yahudi untuk lepas dari perintah ini, dengan kepintarannya dia sok, dengan ilmunya dia justru bertanya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa kata mereka? Dalam ayat berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr
awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Tentu menjadi semakin sulit dan menjadi semakin terbatas. Kalau awalnya asal sapi betina, tapi karena ditanya tentang spesifikasinya, di mana mereka mengadakan ud'u lana rabbak, mintakan kepada Rabbmu, yubayyin lana mahi, sapi betina yang seperti apa yang kami harus sembelih. Maka Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk. Ini karena kesabaran Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa, lu itu diperintah, udah laksanakan, jangan banyak cincong, kan gitu kan. Kalau kita mungkin sebagai nabinya nggak serantan lihat orang seperti ini ya, nggak sabar. Tapi Musa tetap sabar, meminta informasi kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah memberikan informasi itu. Maka kata Nabi Musa, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu la faridun wala bikr, yang tidak tua dan juga tidak muda. Bikr di sini yakni sapi betina yang belum pernah kawin ya. Juga la faridun yakni sapi betina yang tidak tua-tua banget gitu. Tapi kata Nabi Musa, awanun baina dzalik, yakni yang usianya terletak di antara keduanya. Maka Allah perintahkan melalui lisan Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Sudah, jangan banyak tanya. Ini sudah selesai sebetulnya. Tapi namanya Bani Israel, mereka mempersulit diri sendiri. Justru dengan pertanyaannya itu semakin dia jauh dari kemudahan, semakin dipersulit oleh pertanyaannya sendiri. Setelah tanya bagaimana usianya, tanya warnanya apa. Kata mereka, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Apa kata Allah? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuningnya tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Iya, semakin sulit tidak Bapak Ibu? Semakin sulit. Mestinya tadi tahap pertama sudah langsung disembelih. Tahap kedua semakin sulit, mestinya segera cari yang gampang, mencari usia antara yang masih bikr sama yang faridun. Mestinya. Tapi tanya warna. Mestinya warna kan banyak kan. Bisa putih, bisa hitam, bisa belang. Ada nggak sapi belang? Sapi apa itu? Hah? Sapi apa? Sapi perah, ya kan? Banyak sapi-sapi jenis-jenis yang warnanya macam-macam. Ada coklat juga ada. Tapi karena minta warnanya bagaimana, justru semakin terbatas. Kata Nabi Musa, di situ diterangkan, innahu yaqulu innaha baqaratun, yakni safra. Sapi betina itu adalah sapi betina yang warnanya kuning. Kuning bagaimana? Kuning keemasan. Jadi kuning seperti emas. Kalau terkena sinar matahari itu bisa apa? Terang, mengkilat. Faqi'ul launuha. Tasurrun nadhirin, yang orang melihatnya itu senang melihat sapi seperti ini. Tambah semakin susah lagi. Inilah salah satu di antara karakter Yahudi. Dia cari-cari alasan. Sehingga dengan semakin sulitnya dia mendapatkan ciri-ciri khususnya
Dengan alibi inilah dia berusaha untuk apa? Tidak melaksanakan perintah itu. Tapi desakan dengan kasus ini sangat besar sekali. Karena kasus ini kalau tidak selesai pasti akan terjadi kekacauan di masyarakat. Karena bisa jadi saling tuduh dan ujung-ujungnya saling bunuh-membunuh tentunya. Nah ini. Kemudian mereka pun tetap bertanya pada kali yang ketiga tentang hakikatnya ini. Kalau sudah bicara hakikat ini, tentu tidak mudah untuk mencarinya. Mereka mengatakan pada ayat berikutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Apa kata Allah? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Innaha baqarata syabaha alaina, kata mereka. Sapi betina ini masih ada kesamaran, ada subhat, belum jelas katanya. Dia pengen tahu hakikatnya. Ini kadang-kadang kalau orang itu sok pinter dengan ilmunya, ya, akhirnya dia cari cara untuk menunjukkan bahwa mereka ini orang yang kritis dalam mengerjakan perintah, sehingga akhirnya banyak bertanya gitu loh. Padahal orang itu sebetulnya cukup taat kepada Allah, dengan perintah itu selesai. Tapi karena merasa pandai, ya, dia pandai bertanya, mengkritisi perintah itu, akhirnya semakin susah dirinya untuk melaksanakan perintah itu. Dan ini terakhir karena mereka diberi oleh Allah kemudahan disebabkan ucapan mereka, wa inna insyaallah. Kalimat inilah kata kunci sehingga mereka diberi kemudahan. Seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, diterangkan dalam tafsir, ada sebuah riwayat yang juga dinukil oleh Ibnu Jarir, seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, niscaya dia akan terus bertanya dan semakin sulit. Sehingga dengan kata-kata wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya jika Allah menghendaki, kita akan mendapatkan petunjuk tentang hakikat sapi itu. Dan ini sudah terakhir. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, meminta keterangan bagaimana hakikat dari sapi betina yang mau disembelih itu. Maka kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard, la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth, musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Apa kata Allah? Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Iya, dia mengatakan ana ji'ta bil haqq, barulah sekarang aku sudah mengetahui hakikat dari sapi itu. Itu gara-gara dia ucapkan apa? Insya Allah. Dengan ucapan itu dia berhenti, nggak bertanya lagi. Kalau seandainya dia bertanya terus, dilayani sama Allah Jalla wa'ala, nggak selesai-selesai nanti. Kenapa? Karena ciri-ciri itu terlalu banyak ciri-cirinya. Ini udah yang ketiga ini.
Nabi Musa memberikan jawaban, innaha baqaratun la dzalulun, yaitu sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk apa? Membajak sawah. Tuthirul ard, atau mungkin untuk mengairi sawah. Kira-kira sapi betina yang bagaimana ini? Tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah untuk mengairi, jadi nggak pernah kerja apa Pak? Tidak pernah kerja berat, karena mungkin orangnya sayang dengan warnanya yang kuning keemasan, ya, dieman. Apa dieman itu Pak? Hah? Dipingit kayak gadis saja. Hah? Disayang-sayang kali ya, cuman makan, tidur, dibiarkan begitu. La zalulun tuthirul ard, dibiarkan sapi betina itu tidak pernah dipakai membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Musallamatun itu tidak bercacat, mulus maksudnya. La syiyata fiha, tidak ada cacat sedikit pun, baik cacat secara fisik, jangankan cacat secara fisik, belang aja enggak. Mungkin ada belang kecil, itu enggak ada. Mulus semuanya kuning. Dan tentu Allah perintahkan ini kepada orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala menjadi pelajaran buat kita. Dan akhirnya mereka susah payah mencari sapi seperti ini. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning keemasan, dan orang yang memandang itu pasti senang dan tertarik. Tidak pernah dipakai membajak sawah, mengairi tanaman, tidak bercacat secara fisik, mulus, tidak ada belang sedikit pun. Akhirnya dengan susah payah dia memperoleh sapi ini, tapi harganya mahal. Diterangkan dalam tafsir, ada yang mengatakan bahwa harga dari sapi ini yaitu emas seberat bobotnya. Ada yang mengatakan emas yakni seluas kulitnya. Jadi seandainya ada kepingan emas diletakkan di kulitnya sampai menutupi seluruh kulitnya, maka itulah harganya. Mahal nggak ya? Mahal nggak ya? Berapa miliar ya? Dari mana duitnya ini? Berarti orang yang meninggal dunia ini duitnya banyak banget, hingga sampai bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus ini. Akhirnya hampir saja mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena harganya sangat mahal, tapi mau tidak mau harus dibeli. Kalau tidak, akan terjadi permusuhan, bahkan bisa jadi yakni perkelahian, pertengkaran antar sesama mereka, antar sesama saudara. Fadabahuha, maka sembelihlah. Tapi hampir saja wama kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Nah, setelah didapatkan sapi itu, kemudian Allah perintahkan yakni untuk memukul sebahagian dari tubuh sapi itu, dipakai memukul mayat orang yang mati tadi itu, yang terbunuh, yang meninggalkan harta yang banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan pada ayat yang ke-72, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ini bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan tentunya ini tidak bisa ditiru oleh orang-orang sesudahnya tanpa perintah dari Allah Jalla wa'ala. Jangan coba-coba meniru, cari sapi dengan spesifikasi yang sama, lantas disembeli,
kemudian dipukulkan kepada orang yang mati, tetap mati, nggak akan bisa hidup. Ini khusus kasusnya Nabi Musa dan sapi betina pada zaman itu. Dan ini kekuasaan Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan cara inilah orang yang mati itu bisa hidup, tapi berdasarkan wahyu dan dengan satu teknis yang Allah perintahkan. Akhirnya setelah dipukul dengan sebahagian, yakni tubuh sapi itu, di dalam ayat berikutnya, fakulna daribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Apa kata Allah? Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Tidak ada riwayat yang sahih menerangkan kepada kita bagian anggota tubuh sapi yang mana yang dipakai untuk memukul mayat ini. Pokoknya bagian dari anggota tubuhnya, entah kakinya, entah ekornya, kita tidak tahu. Yang jelas bagian dari tubuh sapi betina itu. Berarti sapi betina ini mati atau tidak? Mati. Karena apa? Karena sudah disembelih. Karena perintahnya adalah menyembelih sapi betina itu. Mahal-mahal disembelih. Tapi menyelesaikan sebuah kasus itu sangat penting. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah hendak memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang tidak terpecahkan ketika itu. Maka apa yang disembunyikan oleh manusia terkuaklah saat itu. Begitu dipukul dengan sebagian anggota tubuh sapi itu, mayitnya itu kemudian apa? Hidup. Setelah itu berbicara dan menyebutkan siapa pembunuhnya. Fulan bin Fulan. Selesai, kemudian mati lagi. Cuman gitu doang. Tapi itu sesuatu yang penting, informasi ini. Kalau kita enggak kan, kadang untuk mencari sebuah kasus justru kita melalui kesyirikan, mendekat kepada praktek-praktek perdukunan. Untuk menangani sebuah kasus pembunuhan misalnya, siapa yang membunuh, ketika tidak ada saksi, tidak ada bukti, siapa yang dicari? Halo? Siapa Pak? Dukun. Dukun yang dicari. Lantas dukun itu dimintai informasi. Kenapa? Karena dianggap dukun ini memang spesifikasi ahlinya apa? Yaitu menerangkan barang yang hilang, ya, menguak kasus-kasus pencurian yang tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Sehingga dengan perantara jin ini dia berusaha memecahkan masalahnya. Memang masalah bisa terpecah, ya, bisa ada jalan keluar, bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Seandainya benar sekalipun, memang dia yang membunuh, tapi melalui cara berkolaborasi, bersinergi dengan jin. Pertanyaannya, diperbolehkan atau tidak Bapak Ibu? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita dilarang meminta perlindungan, minta pertolongan kepada bangsa jin. Allah berfirman, buka surah Jin, surah 72, pada ayat yang ke-6. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Tidak ada untungnya punya perewangan, tidak ada untungnya bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan mereka. Kenapa? Fazaduhum rahaqa. Karena tidaklah mereka menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan.
Akhirnya kita dikerjain, disuruh cari syarat-syaratnya begini. Sama, dia tiru-tiru Allah. Kalau Allah kan memberikan syarat, cari sapi betina, ya kan? Jin juga begitu, pengen ngerjain orang. Kalau Nabi Musa menyampaikan cara jalan keluarnya, cari sapi betina dengan cara seperti itu, jin juga begitu, pengen menandingi Allah. Apa? Dia buat syarat-syarat. Cari kambing kendit. Orang Jawa bilang wedus kendit. Tahu wedus kendit? Hah? Kambing yang perutnya itu ada warna belang, melingkar bagaikan ikat pinggang. Itu namanya wedus kendit. Wedus itu kambing, kendit itu sabuk. Sabuknya orang Jawa untuk perempuan namanya apa? Kendit. Cari kambing seperti itu susah atau gampang? Susah. Kadang jin juga bisikin dukunnya. Apa? Carikan ayam hitam mulus. Namanya ayam apa, Pak? Bukan hanya semuanya tubuhnya hitam, tapi termasuk darahnya apa? Hitam. Akhirnya dapat, Pak. Harganya mahal, sampai miliaran. Begitu disembelih, Pak, apa? Kecelik, ternyata darahnya apa? Ya merah. Nggak ada ayam darahnya hitam. Kalau seandainya ada, itu tipu daya syaitan. Ikhwatal iman, aizakumullah. Mulai dari syarat yang kadang susah untuk diwujudkan dan carinya itu sangat sulit, sampai cara-cara yang mudah, yaitu apa? Menyediakan kembang, kembangnya jenisnya ini, ada mawar, ada melati, ada kenanga, namanya kembang telon, ya kan? 3 jenis warna, sama seperti 3 dewa, ya. Nah, ini contoh. Syaitan itu berusaha untuk ngerjain manusia. Makanya di situ disebutkan ada berapa banyak laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan, pertolongan kepada bangsa jin, dan jin-jin itu tidak memberi apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Karena dia berusaha membuat tandingan. Kalau Allah punya syariat, syaitan berusaha membuat syariat. Itu azan Bekasi kali ya, lebih cepat kali. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, inilah pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari peristiwa, yakni kasus kematian di kalangan Bani Israel yang harus diselesaikan dengan cara, yakni menyembelih sapi betina atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara faidah yang dapat kita ambil dari pelajaran penyembelihan sapi betina ini, yang pertama yaitu tentang kesabaran Nabi Musa. Nabiullah Musa alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar sekali. Dikatakan pada ayat 67 bahwa Nabi Musa itu dianggap, yakni atattakhiduna huzwa. Musa, apakah kau tidak menjadikan kami ini ejekan atau olok-olok? Ini tuduhan mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh telah mengejek, mengolok-olok. Dan ini tentu termasuk salah satu bentuk menyakiti hati menurut mereka. Padahal sebaliknya, Bapak Ibu saudara sekalian, justru Bani Israel ini adalah orang yang suka menyakiti hati nabinya, termasuk Nabi Musa. Sampai Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab 33, yaitu pada ayat 69, bahwa hobi dari Bani Israel ini suka, yaitu menyakiti hati Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah 33, yakni ayat yang ke-69, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Apa kata Allah?
hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Iya. Nabiullah Musa ini sudah kenyang dengan berbagai macam tuduhan. Dan ini sangat menyakitkan hati. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi yang tergolong ulul azmi, diberikan oleh Allah kesabaran yang tinggi. Dituduh berbagai macam tuduhan. Termasuk tuduhan apa? Nabi Musa dituduh punya penyakit. Penyakit apa? Maaf. Penyakit kelaminnya besar. Maaf. Bukan kelaminnya, tapi maaf apa? Penyakit, kalau sekarang orang bilang hernia. Hernia apa? Turun apa? Turun berok. Ya, itunya besar, namanya penyakit adar. Bahasa Arabnya adar. Ya. Itu dituduh. Kenapa? Karena Nabi Musa itu orang yang tidak pernah mandi bersama-sama mereka. Kebiasaan Bani Israel, mereka mandi bareng dalam satu kolam. Satu-satunya orang yang tidak pernah mandi bareng Nabi Musa. Dituduh, oh tuh nggak pernah mandi sama kita tuh. Kenapa? Oh itu penyakit tergede itu. Ini tuduhan mereka seperti itu. Menyakitkan hati itu. Akhirnya apa? Allah merehabilitasi nama Nabi Musa. Suatu hari ketika Nabi Musa sendirian mandi, ketika sudah melepas bajunya, ditaruh di atas batu, batunya ini lari, melarikan baju Nabi Musa. Dikejar, bajuku, jangan lari. Dikejar sama Musa sampai melewati sekelompok dari Bani Israel. Sehingga apa? Mereka melihat Nabi Musa telanjang bulat, dan ternyata di situ tidak ada penyakit sama sekali. Sempurna tubuh Nabi Musa. Oh, ternyata kita salah. Itu hoax. Ternyata itu bohong. Itu Nabi Musa tidak berpenyakit adar. Ada kisahnya dalam Sahih Bukhari, buka nomor 269. 269. Baik, sudah masuk adzan? Baik, kita nanti lanjutkan ya tentang hadis yang berkaitan dengan yakni kisah Nabi Musa mandi dan bajunya dilarikan oleh batu. Baik, kita tutup dulu, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Dilanjut. Salat dulu. Ya, salat dulu. Lain. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي
رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Musa dan perintah penyembelihan sapi betina. Apa yang telah disampaikan Al-Baqarah, penyembelihan sapi betina, dan bagaimana Nabi Musa menghadapi kaumnya. Pertama, kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana seorang nabi yang tinggi dalam berdakwah kebenaran. Sekalipun Nabi Musa banyak disakiti oleh kaumnya, terdapat dalam sadar dari orang lainnya. Nabi sendirian. Demi Allah. Wallahi, sampai mereka bersumpah. Sumpah tapi dalam perkara yang batil. Demi Allah katanya. Apa kata mereka? Tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama seorang laki-laki. Musa ayyaksila ma'ana illa annahu adar. Tidaklah meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Iya, begitu pakaiannya diletakkan di batu, batu itu lari membawa pakaiannya. Tapi jangan dibayangkan punya kaki gitu ya, nggak tahu gimana caranya batu itu lari. Yang jelas dia pergi dari tempat itu. Ya, ini bukan cerita cerita fiksi, ini beneran, ini hak, ini dari Nabi SAW. Lantas apa kata Nabi Musa? Ya, apa kata beliau? Maka Musa lalu mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikan pakaianku. Thawbi ya hajar, thawbi, pakaianku, hai batu, itu pakaianku. Batu diajak ngomong ya. Batunya seperti makhluk hidup yang bisa lari. Jika dikatakan oleh Musa, ya hajar, thawbi, itu pakaianku. Kemudian sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa, mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Nah, barulah dia bersumpah, wallahi ma bi Musa min ba's. Demi Allah, sungguh tidak ada cacat sedikit pun yang ada pada Nabi Musa. Ini cara Allah merehabilitasi nama Nabi Musa yang sudah jelek. Begitu caranya Allah menyelesaikan urusannya. Karena Nabi Musa jangan sampai memiliki nama yang jelek. Allah yang menyelesaikannya nanti. Sampai seperti ini caranya. Artinya Allah tidak rela nabinya, utusannya dilecehkan, utusannya dijelek-jelekkan. Karena itu termasuk sesuatu yang menyakitkan hati, menghancurkan nama baik. Kita nggak tahu dari mana itu asal sumber dari anggapan
bahwa Nabi Musa punya penyakit, itu tidak lain timbul dari bisikan syaitan. Kemudian Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Iya, batu itu dipukul dengan satu pukulan. Coba mukul batu, Pak, ya. Kalau antum roti remuk, ya, yang remuk rotinya. Kalau batu, tapi batu itu atau 7 akibat pukulannya. Sampai ada bil ajar, sampai ada 6 atau 7 pukulan bekas. Apa ya, entah lubang ya, atau entah pecah. Karena Nabi Musa itu diberi kekuatan oleh Allah berapa? 10 kali lipat. Angkat batu penutup sumur yang hanya bisa dilakukan oleh 10 orang. Nabi Musa cuman sendiri. Itu kekuatan Nabi Musa. Makanya jangan heran dia memukul satu orang langsung apa? Kau mati, bukan kau saja. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi Nabi Musa ini begitu sabarnya menghadapi kaumnya. Yaitu surah ke-22 pada ayat 78. Allah katakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ja'ala. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Surah Al-Hajj 22 ayat 7. Jalan Allah dan jihad yang sebenarnya sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Iya. Dan sungguh Allah tidak akan menjadikan dalam urusan agama ini kesulitan, kesempitan. Justru agama ini mempermudah urusan manusia. Urusan manusia itu jadi mudah karena ada din agama. Sesuatu yang pasti bisa dikerjakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuatu tidak sanggup secara pribadi yang umumnya orang bisa melakukan. Tetap di dalam agama ini ada rukhsah, ada keringanan. Karena Allah perintahkan kita mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, seandainya menyembelih sapi betina dan itu dikerjakan, dia cari asal pun pasti Allah tidak akan menolak. Betina, kecuali kalau sapi jantan yang disembelih salah. Asal sapi betina tua sudah mau mati seandainya ya, asal sapi betina dan dia bisa berhujjah. Loh, katanya sapi betina, kan sapi betina yang penting, kan nggak ada syarat-syarat yang lain, cuman jenis kelaminnya saja yaitu betina. Apakah dia tua, warnanya juga apa? Lonteng apa berarti? Warnanya juga jelek, orang memandangnya itu mungkin kayak apa, sapi yang kudisem ya kan, misalnya kan, bulunya kayak berpenyakit misalnya. Asal betina mudah mungkin dia cari dan harganya tentu apa, murah.
Tapi Yahudi mempersulit diri sendiri. Oleh karena itu kadang agama ini pun yang mempersulit itu bukan Allah. Yang mempersulit siapa? Manusia. Nikah itu mudah nggak? Gampang nggak? Asal memenuhi syarat. Pertama ada 2 mempelai, 2 ada wali, ya. 3 ada 2 orang saksi, 4 ada mahar, 5 ijab kabul. Selesai. Kenapa harus banyak syarat? Dihitung-hitung lahirnya kapan, wetonnya. 1 dihitung-hitung ketemu berapa. Nggak jadi karena hitungannya. Insya Allah kalau di sini nggak ada hitung-hitungan, Pak, ya. Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Tapi kadang nggak dihitung, tapi ada sorot-sorot istiadat. Wah, itu harus status sosialnya harus sama kastanya. Nggak ada dalam Islam kasta. Syarat menikahkan asal yang laki itu punya din yang baik, akhlak yang baik, jangan ditolak. Akan terjadi fitnah yang besar kalau menolak orang dan akhlaknya baik. Kadang kita nggak mempersulit diri, harus ini dan itu syarat. Jadi dalam Islam ini banyak sekali prinsip-prinsip syariat yang justru mempermudah kehidupan umat manusia. Nah, manusianya lah yang mempersulit. Ya. Kemudian berikutnya, bahwa dalam ketaatan itu ada kemudahan. Orang kalau taat, asal dia melaksanakan perintah Allah, begitu diperintah dia dengarkan dengan baik dan dia taati dengan melaksanakannya, itu adalah mudah untuk mewujudkan ketaatan itu. Karena ketaatan itu kalau dilaksanakan tanpa reserve, itu memudahkan orang itu untuk lepas dari kewajiban itu. Sehingga orang beriman itu tidak ada ucapan kalau diperintah, melainkan 2 ucapannya. Apa? Sami'na wa ata'na. Selesai. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat ke-7, Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum وَثَاقَكُمْ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Apa kata Allah? Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui. Itulah para nabi dan utusan Allah. Pada ayat 285 kan, amana wal mu'minun wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu, mereka semua mengatakan apa kalau diperintah? Sami'na wa ata'na. Allah dan Rasul tidak ada ucapan kecuali 2 kalimat, sami'na wa ata'na. Beda dengan Yahudi. Yahudi mendengar sami'na tapi bukan wa ata'na. Apa? Tidak taat, kami durhaka. Faidah berikutnya, bahwa seorang pembunuh itu akan hilang hak waris kepada orang yang terbunuh. Dalam kasus tadi yang membunuhkan salah seorang dari keponakannya, kan mestinya dia ada. Siapa pembunuhnya? Ternyata salah seorang dari keponakan sang
digugurkan dari mendapatkan warisan. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat yakni Ibnu Majah 128 diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari orang pembunuh tidak mewarisi. Al-qatilu la yarithu. Al-qatilu la tidaklah mewarisi. Mewarisi harta siapa? Harta yang terbunuh. Sementara antara yang membunuh dan yang dibunuh memiliki hak kewarisan. Mestinya dia dapat warisan. Dan itu berlaku sebaliknya. Jika dia dapat warisan, maka ketika anak ini membunuh orang tuanya, gugurlah pada saat itu hak warisnya. Sebaliknya juga begitu. Karena orang tua bisa mewarisi harta siapa? Anak. Bapaknya mungkin melarat lihat anaknya kaya. Gimana caranya ya? Anak kaya nggak tahu diuntung, dulu nggak inget, digedein, disekolahin, sekarang kaya lupa sama orang tua. Mas orang tuanya kalau ternyata terungkap dia yang membunuh, berhak mendapatkan warisnya? Tidak. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Di zaman Umar ibn Khattab. Sebuah riwayat hadis, yakni Ibnu Majah nomor 2158. Ya. Afwan, yaitu di zaman sahabat ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Majah 2158 dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, apa katanya? Sesungguhnya Abu Qatadah, seorang lelaki dari Bani Mudlij, telah membunuh anaknya. Iya, jadi anaknya yang dibunuh, bukan bapaknya. Sebaliknya ya. Kemudian Umar mengambil darinya 100 ekor unta. iya, ternyata yang dilakukan oleh Umar yakni fa'akhadha minhu Umaru mi'ata minal ibil, sebanyak 100 unta diambil itu. Dari siapa? Dari bapaknya itu. Mungkin karena itu adalah harta dari apa? Dari harta anaknya yang diinginkan. Wallahu a'lam. Yang jelas sebagai dendanya diambil 100 ekor unta. Berupa apa itu? Pertama, yaitu 30 unta hiqqa. 30 hiqqa, 30 unta hiqqa. Kemudian 30 unta jada'ah. 30 jada'ah. Dan yang 40 untuk khalifah. Iya, wa arba'ina khalifah, yakni unta khalifah diambil sebanyak 40. Totalnya berapa? Totalnya 100. Dari situlah kemudian yakni berkata salah seorang dari keponakannya, artinya keponakan yang terbunuh. Berarti apa? Anak dari saudaranya yang anak dari saudaranya yang membunuh ya. Anak dari saudaranya yang membunuh, dari keponakannya. Apa kata dia? Keponakan korban berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh. Iya, dia bersaksi bahwa telah mendengarkan sabda Nabi SAW yang mengatakan, laisa liqatilin mirathun. Tidak ada hak mewarisi atau mendapatkan warisan bagi sang pembunuh. Jadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah, yakni penyembelihan sapi betina untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di zaman
Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita mempelajarinya dan memahaminya serta mengambil faidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini mungkin pengantar dari saya pada episode Nabiullah Musa dengan yakni penyembelihan sapi betina. Insya Allah pada episode yang akan datang kita akan mempelajari kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, dan insya Allah itu adalah episode terakhir dari perjalanan Nabi Musa yang bisa nanti kita lanjutkan pada kisah Nabi yang Allah memudahkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya berikan kesempatan dan waktu untuk ya, silakan. Oh iya, masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi karakter mereka kenapa kok bisa sampai berimbas kepada anak keturunannya sampai sekarang, yaitu karena memang itu dari kutukan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah memang menas mereka seperti itu. Coba dibuka surah Ali Imran ayat 112. Ali Imran surat ketiga. Mohon bisa ditampilkan itu di layar. Surat ketiga ayat 112. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. Apa kata Allah?
mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Wa duribat alaihimul maskana, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi mereka berapa kali dimurkai oleh Allah? Pada zaman dulu dan pada akhir zaman. Dia tetap mendapatkan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan mereka senantiasa diliputi kehinaan. Ainama thukifu, di mana saja mereka berada, mereka diliputi oleh kehinaan. Kecuali apabila mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan perjanjian dengan manusia. Tapi realitanya perjanjian dengan Allah selalu dirusak. Perjanjian dengan sesama manusia dia rusak. Berapa banyak perjanjian dengan sesama manusia? Dia yang merusak sendiri. Makanya Allah tetap hinakan mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada akar masalah yang dulu pernah dilakukan. Dzalika bi annahum, apa kata Allah? Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah. Yang kedua, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Kalau enggak ketemu fisiknya yang dibunuh, apa? Karakternya. Nabinya sudah enggak ada, tapi karakternya dibunuh. Dibuatlah apa? Cerita-cerita jelek tentang nabi. Oh, nabi itu seks mania, mengawini gadis kecil, ya, dituduh pedofil, dituduh macam-macam. Siapa? Otaknya mereka, orang Yahudi. Itu tuduhan keji kepada Nabi SAW. Jadi kalau enggak kena fisiknya dibunuh, karena Allah selamatkan dia, apa yang dirusak? Yang dibunuh karakternya. Makanya akar pembunuhan karakter itu Yahudi. Nah, orang Islam cuma ikut-ikutan sekarang. Banyak yang melecehkan para nabi, terkena imbas dari subhat yang ditebarkan orang Yahudi. Pertama, membunuh para nabi, ya, kufur kepada ayat Allah, membunuh para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apa kata Allah? Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Iya, yang demikian ini disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Kenapa sekarang kaum muslimin banyak mengikuti ajaran mereka, mengikuti orang Yahudi? Karena sudah nasnya seperti itu juga. Nabi sendiri yang mengatakan nanti umatku banyak meniru-niru orang Yahudi. Mereka sampai menirunya itu sifatnya seperti sandal. Tahu sandal? Sandal itu mirip nggak? Sepasang, seperti sepasang sandal. Mirip. Sampai seperti itu Nabi menggambarkan. Sehingga apa? Nanti ada orang Islam yang meniru perbuatan mereka, maaf, menjima istrinya di tempat umum. Buka Tirmidzi 2641. Berapa itu? Tak buka dulu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, silakan baca. Mulai dari depan. Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami. Abu Dawud Al-Hafari menceritakan kepada kami dari Sufyan Az-Zawri, dari Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriki. Afrika terus. Dari Abdullah bin Yazid
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala Bani Israel. Sungguh akan datang kepada umatku seperti yang pernah datang kepada Bani Israel. Kemudian dianalogikan seperti apa? Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Hatwan na'li bin na'li. Seperti sandal yang sejajar dengan yang lain. Walaupun satunya kanan, satunya apa? Kiri. Berarti satu apa? Satu pasang. Kalau bahasa Jawa, maaf, apa? Tumbole tutup. Kelop. Persis gitu. Tahu tumbu Pak ya? Besek, tahu besek? Besek itu kan ada yang bawah, ada yang atas. Cocok nggak itu? Cocok, seperti itu gambarannya. Ini kan sandal ya kan? Karena di zaman Nabi nggak ada tumbu, nggak ada besek kali ya. Ini yang gampang analoginya sandal ya, seperti jad wan na'l bin na'l. Kemudian sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyetubuhi istrinya secara terang-terangan. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan. Sampai ada yang menjima istrinya itu terang-terangan. Maksudnya di muka umum. Dan itu dilakukan oleh Yahudi. Dan orang-orang kita juga mengikuti sampai seperti itu. Kemudian pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Iya. Sataftariqu Bani Israel ala sintaini wa sab'ina firqa. Jadi orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi berapa tadi? 72 golongan. Kemudian sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqa. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73. 72, 73 dekat nggak? Dekat. Ya, Nasrani dalam riwayat yang lain 71, 71, 72, 73. Dan ini sebetulnya menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak ya, tidak persis sebanyak itu. Menunjukkan banyak, bisa lebih dari itu perpecahan itu. Cuman itu ungkapan. Sama seperti orang kita ini kalau menunjukkan banyak itu apa ungkapannya? Ada. Itu biasa kalau itu bahasa lugas, pakai kiasan. Kalau orang Padang apa? Kalau orang Jawa itu awak miklu mangan ping swidak jaran. Kamu itu makan sampai 60 kuda. Kalau di Indonesia kan. Ya 60 kuda itu swidak jaran. Padahal maksudnya apa? Makannya banyak gitu. Sering. Sampai digambarkan apa dengan ungkapan 60 kali. Apa ada orang makan 60 kali? Nggak ada. Itu menunjukkan 60 itu jumlah yang banyak. Bukan 60 kali. Siapa orang sehari makan 60 kali? Kan nggak ada ya. Tapi menunjukkan ungkapan banyak gitu. Ya. Swidak itu 60. Nah, sama seperti itu 73 itu nggak mesti fix 73, 72, 71, tapi itu menunjukkan jumlah yang banyak. Wallahu a'lam. Walaupun sebagian ulama memang kadang meneliti dengan jumlah yang sebanyak itu. Tapi bisa jadi nanti dari yang pokok-pokok itu sempalannya banyak. Ya asalnya cuma 5 yang pokok ya. Kemudian berkembang menjadi yang lain. Sama seperti Bani Israel. Dari kalangan Nasrani awalnya berapa? 4 menjadi banyak, yaitu 72. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi ini memang sudah nasnya seperti itu. Banyak orang Yahudi, banyak orang Islam itu yang mengikuti mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan la tatba'unna sanana man qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta. Lau dakhalu juhra dabbin,
sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, ladakhaltumuhum atau lataba'tumuhum, kalian akan mengikutinya atau memasuki lubang biawak itu. Nah, ini peringatan, bukan berarti kita boleh mengikuti mereka, tapi kita harus hati-hati. Karena kita tiap hari minta kepada Allah, jangan sampai mengikuti mereka dengan ucapan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Waladdallin, dan yang sesat. Siapa orang yang sesat? Nasrani. Tiap hari itu. Makanya mereka paling benci kepada kalimat amin. Kalau kita bareng mengucapkan amin, artinya apa? Kita minta kepada Allah dengan permintaan itu. Itu orang Yahudi sangat kesal, jengkel dengan ucapan itu. Karena mereka faham siapa al-maghdub yang dimurkai. Faham mereka. Nah, tentu kita harus menjaga diri kita, ya. Sekalipun orang lain ya sudah mengikuti mereka, yang penting kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, karena itu yang menjadi tanggung jawab kita yang paling utama, diri kita dan keluarga kita. Baik, boleh yang lain satu lagi? Silakan. Ya, tidak ada dosa turunan. Beda ya antara karakter dan dosa. Kalau karakter itu kan sifat, ya, sifat. Nah, sifat itu bisa diturunkan, sebagaimana ada sifat-sifat tertentu yang memang bisa diturunkan secara genetis, secara genetik, ya, secara genetik begitu, bisa diturunkan sifat-sifat dasar itu. Akan tetapi kalau dosa itu kaitannya dengan pribadi orang tersebut gitu. Apa tidak mungkin orang Yahudi itu masuk Islam? Bisa jadi. Kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka hilang karakter yang memang berangkat dari orang-orang yang pernah dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi jumlah mereka sedikit yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, itu dahulunya Yahudi. Dari orang Majusi, seperti Salman al-Farisi. Mereka berubah karakternya setelah apa? Islam terinternalisasi dalam jiwanya. Berubah. Jadi sebetulnya tidak ada dosa turunan gitu. Kalau ada dosa turunan, tentu konsep orang Nasrani benar, bahwa kita lahir di muka bumi ini membawa dosa turunan, yaitu dari bapak moyang kita Adam, dan itu konsep batil. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam yaitu surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-15. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا." Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, ini wala taziru waziratun wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Masing-masing dosanya dipikul sendiri-sendiri. Nggak ada dosa warisan. Mau nggak ente dapat warisan dosa? Warisan duit mau nggak? Mau, ya kan? Warisan dosa, siapa yang mau? Nggak ada konsep seperti ini. Jadi kalau dalam urusan dosa,
tidak mewarisi, tapi karakter bisa mewarisi. Sebagaimana Pak, karakter sebuah bangsa itu bisa turun. Sebagaimana juga secara khusus, yaitu karakter pribadi seseorang bisa turun kepada anaknya. Bisa. Ya, wallahu a'lam. Tapi semua karakter itu akan hilang apabila mereka kembali kepada fitrahnya, kembali kepada apa? Din, agama. Kenapa? Karena yang menguasai itu adalah agamanya, sehingga karakter sifat-sifat pribadinya apa? Terkalahkan, tertutupi. Kita tahu karakter bangsa Arab seperti apa penentangan mereka kepada para nabi dan rasul, kan? Lihat kaum Ad, pernah kita pelajari kan? Bagaimana Nabi Hud? Kan dari bangsa Arab itu, di negeri Yaman kan? Bagaimana Nabi Soleh? Kaum Samud, karakter mereka menentang para nabi. Sampai umat Nabi kita Muhammad SAW, yakni bangsa Arab yang ada pada zaman Nabi kita Muhammad, karakter mereka bagaimana menentang para nabi dan rasul. Tapi mereka begitu mendapatkan cahaya Islam, mendapatkan hidayah, masuk dalam jiwanya, internalisasi dalam hatinya, maka dia bisa berubah 180 derajat. Artinya apa? Kelebihan-kelebihan dari karakter mereka yang tegas, yang amanah, yang mudah untuk bersikap lembut misalnya dalam perkara-perkara tertentu, itu ternyata justru malah menguntungkan Islam. Tapi karakter-karakter yang jelek, nah semua itu dikalahkan oleh aturan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup 2 saja. Selanjutnya ada amanah, ini ada beberapa hadiah yang saya harus sampaikan, tapi dengan syarat, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Musa disebut dengan istilah siapa? Ngacung dulu baru jawab. Kalam apa? Kurang dikit, jangan keliru. Saya beri kesempatan beliau, ntar boleh dikasih bocoran. Udah, aku nggak dengar dulu deh. Udah, ada kesempatan? Ayo, jawab lagi. Pas, ya udah. Yang benar kalimullah, bukan kalam ya. Baik. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, beliau menikahi seorang wanita. Ngacung dulu ya, putri dari Nabi siapa? Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Barakallahu fiik. Ngacung dulu, baru jawab ya. Kalau jawab dulu tapi nggak ngacung, nggak dianggap. Baik. Sebutkan kedurhakaan Bani Israel kepada Nabi Musa, 2 saja. Makhluk apa ya? Kaum ya, jangan makhluk, nanti monster nanti. Ya, baik, boleh 1, kurang 1 lagi. Ya udah, barakallahu fiik. Udah kena poinnya. Yang ketiga,
Sebutkan 2 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. 2 nikmat saja. Kok nggak ada? Silakan. Mana dan salwa. Yang kedua, apa bentuknya? Tadi sudah benar mana dan salwa, kurang 1 dong. Ayo. Mana itu madu, salwa itu burung puyuh, ya. Sudah, tambah 1 lagi. Atau itu dianggap 2? Enggak. Sudah kadang dianggap 1 tadi. Mau jawab kan nggak jadi. Ayo sekarang jawab. Banyak kan? Lihat Al-Baqarah ayat 57. Lihat cepat Al-Baqarah 57. Saya kasih kesempatan. Ya. Nanti jangan satunya yang jawab satunya. Jangan, nanti bukunya dibagi 2 nanti. Ya, biarin dia kasih kesempatan. Karena udah jawab setengah, saya beri kesempatan, ya. Nggak apa-apa ngelihat buku. Antum sekaligus browsing juga nggak masalah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Iya tahu. Langsung aja. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ya, coba sebutkan lagi apa nikmat Allah yang berikan kepada Bani Israel. 1. Yang pertama, Allah memberikan kepadanya makanan manna dan salwa. Terus? Kemudian kedua, mereka dinaungi dengan awan. Iya, dinaungi dengan awan. Bro. Mau buku apa kopiah? Dua-duanya. Ya udah kopiah nih, soalnya suka kopiah nih. Oh, buku. Nah, sering baca soalnya. Terima kasih Ustaz. Syukur jadi Ustaz. Baik. Sebutkan Bani Israel itu tiga-tiganya yang disebutkannya dikutuk oleh Allah menjadi apa? 3. Babi, kera, dan anjing. Dari mana anjingnya? Hah? Duribat alaihimul bukan. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tagut. Ayo. Kasih kesempatan. Hah? Ya udah, buka suratnya, diingat-ingat. Buka surah Al-Maidah. Ayat 60. Enak kan? Boleh ngerpeh kan? Kalau nggak gini nggak ada yang jawab, nanti bisa jam 9 malam nanti.
Dikutuk jadi apa? Karena dia sudah jawab 2 kurang 1, kan nggak mungkin dipecah jadi 3 ini kan ya, kecuali kalau nggak bisa jawab sama sekali, salah, saya pindah ke yang lain. Kalau udah bener 3 ini 2, berarti saya kasih kesempatan dia tetap. Silakan. Loh, dibaca dengan bagus. Iya. Dijadikan apa? Pelan-pelan. Jangan jadi satu-satu, kan 3. Kera, terus babi. Nah, dan penyembah togut, bukan togutnya. Penyembah togut, penyembah togut, penyembah apa? Penyembah berhala. Ma'ubida bi ghairillah. Apapun yang diibadahi selain Allah itu tauhid, bisa manusia, bisa jin, bisa macam-macam. Coba diulangi. Dikutuk jadi apa? Udah nggak usah lihat itu. Hafal kan? Kera, babi, penyembah tauhid, ya bukan anjing. Dari mana tuh anjing? Barakallahu fiik. Ya, dia dikutuk jadi kera dan babi. Disebabkan karena apa? Hijau. Apa? Menangkap ikan hari Sabtu. Belum selesai, ikan apa? Hah? Ikan apa? Satu aja. Mencari ikan di hari Sabtu. Betul. Kira-kira cari ikan apa dia? Bukan kira-kira, udah jelas itu. Jawab aja. Kasih bocoran temennya. Ikan paus 100. Barakallahu fiik. Mau buku atau kopiah? Buku. Ya udah, tinggal ini, tinggal 2. Oh, tukar yang kopiah. Nah ini kan dia nggak seneng baca kali kan, senengnya vision, ya boleh. Ya tinggal 2. Ini juga bukan punya saya, ini amanah ini ya, dari Muhsinin. Baik. Kemudian Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun. Diberikan oleh Allah mukjizat dengan tongkat yang bisa membelah laut. Akhirnya dia selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, menyeberangi Laut Merah. Kapan itu terjadinya? Nah, silakan. 10 Muharram atau terkenal dengan istilah hari apa? Asyura 100. Barakallahu fiik. Hari Asyura ya, yaitu 10 Muharram pada tahun itu, pada zaman Musa ya. Yang terakhir, Nabiullah Musa diperintah oleh Allah pergi ke Gunung Tursina selama berapa dan berapa malam ya. Ada 2 jawabannya. Yang udah dapat jangan dulu, kasih kesempatan yang lain. Hah? 40 hari ya, berapa dan berapa malam sama berapa malam? 1 itu jawabannya. 40 itu dibagi berapa?
Ya 40 itu dari apa? Kan nggak ada istilah untuk 40 hari kan nggak ada kan? Yang ada kan sepekan, ya kan 7. Yang ada itu berapa? Sebulan 30, ya kan? Nah, jadi berapa hari dan berapa hari? Totalnya 40 bener. Berapa dan berapa? Hah? Lo kan gampang kan? Oh iya benar, dia pakai dalil arba'ina, iya kan? Iya. Arba'ina lailatan, iya kan? Ya sudah, barakallahu fiik. Karena dia pakai dalil, ya kan? Ya udah, 4 yang di Quran kan memang 40 ya. Adapun rinciannya yaitu 30 hari dan 10 hari. 30 malam, 10 malam. Ya. Kalau lebih dalam lagi, bulan apa dan bulan apa itu? Hah? Tapi ada habis hadiahnya, nggak ada. Tanya terakhir tanpa hadiah. Siapa yang tahu bulan apa itu terjadi? Hah? Bulan Zulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari di bulan Dzulhijjah itu penting. Itu terjadi di zaman Nabi Musa. Keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Makanya Nabi Musa itu berangkat mulai awal Zulqa'dah, sebulan ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Makanya sampai hari ini keistimewaan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu dari sejak zaman dulu. Nabi Musa berada di Gunung Tursina, mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Tapi afwan, nggak ada hadiahnya ya. Sudah berjanjian tadi ya. Barakallahu fiik. Yang nggak baca, yang belum bisa jawab bukan berarti nggak bisa, ya kan? Mungkin antum tawadhu memberi kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.